Halo teman-teman semua, selamat datang di Love Channel. Nama aku Kak Syaril yang bakal nemenin kalian di sini belajar materi biologi SMP, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang part 1. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, jadi di sini yang namanya klasifikasi makhluk hidup, yang pertama kita akan belajar mengenai klasifikasi dikotomi. Nah, apa itu klasifikasi dikotomi? Nah, jadi dalam kita mengklasifikasikan suatu makhluk hidup, dituliskan dalam urutan takson teman-teman yang didasarkan dari ciri makhluk hidup tersebut, dari yang paling umum ke yang paling spesifik, artinya dia memiliki kesamaan ciri yang banyak. Nah, jadi untuk urutan takson di sini yang pertama ada kingdom, lalu atau regnum, division atau phylum, class atau classes, order atau ordo, family atau familia, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Dengan kingdom ini dia yang paling atas, artinya kesamaan cirinya itu paling rendah, jadi sangat besar cakupannya. Sementara spesies dia ini yang memiliki kesamaan ciri yang paling banyak, jadi spesies ini yang paling dekat sifat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Berarti sini sifat makin dekat. Nah, jadi untuk yang di bagian kiri kayak kingdom, division, class, order itu dia dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya, sementara untuk yang regnum, phylum, classes, ordo dia itu yang dalam bahasa Inggrisnya. Tapi biasanya kita menggunakannya yang bahasa Inggris untuk penghafalannya aja. Lalu setelah itu kita akan belajar yang namanya kunci dikotomi dan kunci determinasi. Nah, apa sih itu Kak kunci dikotomi dan kunci determinasi? Nah, jadi kalau misalnya kunci determinasi merupakan kunci yang digunakan untuk menentukan nama phylum atau divisi, serta kelas, ordo, famili, genus, spesies dari suatu makhluk hidup. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita mau buat suatu kunci determinasi, ada aturan khususnya yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Misalnya di sini untuk pernyataan 1, tumbuhan berumah 1. Yang kedua, tumbuhan berumah 2. Lalu bagian kuplet harus kontradiktif, artinya satu bagian dapat diterima sementara bagian lain dapat ditolak. Jadi misalnya selanjutnya di sini ada yang namanya hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih, misalnya kayak panjang daun atau daun besar dan kecil gitu kan. Lalu ada juga gunakan sifat-sifat yang biasa diamati, jadi kita bisa gampang untuk proses pengklasifikasinya. Lalu ada juga aturan lainnya, yaitu pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dari kata yang sama untuk menghindari yang namanya kerancuan. Lalu setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir aturannya adalah buat kalimat yang pendek gitu kan, biar mudah dimengerti juga. Nah, jadi gimana tuh Kak contohnya dari kunci determinasi? Nah, misalnya di sini ada 5 pernyataan. 1. A tidak bertulang belakang. B. Bertulang belakang. Yang 2. A tidak lunak dan bercangkang. Yang pernyataan 2B-nya lunak dan bercangkang. Untuk pernyataan 3A dia bersisik, yang B tidak bersisik. Yang pernyataan 4-nya yang itu A hidup di air, yang B hidup di darat. Yang kelima dia itu misalnya yang untuk A berbulu dan B tidak berbulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan dia masih sama tuh, kayak cakupannya kayak bertulang belakang, terus kayak lunak bercangkang, lunak dan tidak bercangkang. Itu untuk aturan pertama. Dan di sini kontradiktif kan, misalnya ada yang tidak, ada yang iya, nah gitu untuk gampang memilihnya. Nah, terus bila teman-teman amati juga kalau di sini memang pernyataannya tuh pendek-pendek dan cirinya itu yang sudah biasa kita amati, yang bisa diamati dari luar atau dari mata kita gitu kan. Nah, jadi misalnya nih aku kasih soal, gimana tuh
mau cari kunci determinasi dari si kucing gitu kan. Nah, pertama kita lihat dulu di sini kucing. Kucing kan dia bertulang belakang ya. Nah, jadi kita pilih option yang 1B, yaitu bertulang belakang. Nah, di sini kita lihat titik-titiknya itu kan dia nomor 3. Nah, jadi kita skip yang nomor 2, lanjut ke yang step 3 ini, atau pernyataan yang nomor 3. Nah, pernyataan nomor 3 kita baca lagi, bersisik atau tidak bersisik. Nah, kucing kan dia tidak bersisik. Berarti kita pilih lagi tuh pernyataan yang 3B, yaitu tidak bersisik. Kita lihat lagi dia titik-titiknya yaitu ke nomor 5. Jadi kita skip yang pernyataan 4, kita lanjut ke yang 5. Ada option berbulu dan tidak berbulu. Nah, jadi untuk memudahkan, atau kucing kan dia berambut ya, bukan berbulu. Jadi teman-teman jangan salah bedain antara yang berbulu dan berambut. Nah, kalau misalnya kucing kan dia berambut, berarti kan di sini kita pilih optionnya yang B, yaitu yang tidak berbulu. Yaitu kita lihat titiknya menunjukkan bahwa si kucing termasuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu mamalia. Jadi teman-teman, untuk gimana kita dapetin klasifikasi dari makhluk hidup dari kunci determinasi. Nah, habis itu kita mau cari lagi nih teman-teman biar makin paham gitu kan. Misalnya untuk ular gitu kan, misalnya kunci determinasi dari ular gitu. Nah, nanti kalau ular kita lihat lagi, yaitu bertulang belakang atau jangan ular deh gitu kan. Misalnya kita pilih di sini sapi gitu kan. Sapi, kunci determinasi dari sapi. Nah, untuk yang 1 kita baca lagi pernyataannya. Kan sapi tuh dia bertulang belakang, berarti tetap 1B. Terus dia itu tidak lunak, 1B langsung ke lompat yang pernyataan 3 di sini. Dia kan tidak bersisik, sama lompat ke option 5, dia itu juga berambut kan, tidak berbulu, berarti dia juga termasuk golongan mamalia. Jadi tinggal dilihat aja yang mana menurut teman-teman ciri yang mirip dengan makhluk hidup yang pengen teman-teman cari kunci determinasinya. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem tata nama atau binomial nomenclature. Nah, jadi untuk sistem tata nama dari klasifikasi makhluk hidup sendiri itu diciptakan oleh ilmuwan yang namanya adalah Carolus Linnaeus agar tidak terjadi kesalahan atau kebingungan dalam mengkomunikasikan nama dari suatu makhluk hidup, teman-teman. Nah, jadi untuk menulis yang pertama adalah nama spesies, itu terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin, yang dimana kata pertama menunjukkan nama genus atau marga, yang nama keduanya merupakan petunjuk spesies dari makhluk hidup tersebut. Lalu, kata pertama diawali dan selalu diawali dengan yang namanya huruf besar. Selanjutnya harus digarisbawahi teman-teman apabila ditulis cetak tegak. Nah, namun kalau misalnya ditulisnya miring penulisan spesies ini, maka tulisannya itu atau kata-katanya tidak perlu digaris bawahi. Jadi pilih salah satu aja. Kalau misalnya mau ditulis tegak berarti dia harus digaris bawahi. Tapi kalau misalnya mau tulisannya miring atau pakai italic gitu, dia tuh nggak perlu digaris bawahi. Nah, selanjutnya contoh sistem tata nama itu di sini ada contoh Hibiscus rosa sinensis. Nah, kan di sini dapat teman-teman lihat nama pertamanya hurufnya besar, kata pertamanya dari H-nya besar kapital. Nah, rosa sinensis ini nama spesiesnya kan, karena dia kata kedua. Sementara si hibiscus dia itu marga gitu kan, itu dari nama Latin dari bunga sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Nah, tapi kan di sini dia sebenarnya rosa sinensis itu 2 kata yang berbeda kalau dalam bahasa Latin ditransfer ke bahasa Inggris Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 nama yang berbeda seperti itu, penulisannya harus kita pisahkan dengan tanda strip. Jadi ini di sini terus Hibiscus, lalu rosa, di sini tulis lagi sinensis, gitu kan, di garis bawahi antar kata. Oke teman-teman, untuk yang
dia itu punya 2 nama spesies yang berbeda. Lalu jika mengenal jasa orang yang menemukannya atau nama ilmuwan penemunya, dicantumkan pada kata kedua dengan menambah akhiran i, yaitu contohnya adalah Pinus Mercusi, dengan penemunya itu namanya adalah Merkus gitu. Itu untuk penamaan yang binomial nomenclature. Sekian dari penamaan makhluk hidup dan klasifikasinya. Kita akan ketemu lagi di materi kita selanjutnya.